Sekarang misalkan Litbang Bapeda mau ngomong pengembangan, kalau dia tidak paham babonnya, atau dinas pendidikan mau ngomong pengembangan tidak paham babonnya, outputnya juga akan mengsle. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iki aku aslinya bingung gaya parian, tapi tak balik sing wingi kae. Tunggorono panggonane klithikan, pasar Tunggorono panggonane klithikan. Golek lading bakule wayu-wayu. Sae. Tutupno anggonmu nonton, nggonku cangkruan karo Cak Iin. Penting ra penting, sing penting seru. Tur mlaku. Oke. Cain di cangkrukane rebung ini ada hukum yang tidak berlaku mutlak. Ngene. Iso dijawab, gak iso mbuh piye carane kudu dijawab. Ya. Gak oleh disinau nisik, gak oleh Cak. Gak oleh. Iki langsung. Oke, siap. Nanti kita akan pakai bahasa gado-gado, masih Cain boleh pakai bahasa gado-gado juga. Untuk perkenalan juga sebagai pengantar diskusi, kenapa kami menghadirkan beliau Cain Inswiardi, karena beliau adalah Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Jombang yang masih bersinggungan signifikan dengan kepentingan kami untuk mendiskusikan terkait dengan diskusi yang sudah lewat. Yang kemarin kita sudah ngobrol dengan Dewan Kesenian Jawa Timur, ngobrol dengan Ketua Dekaju Dewan Kesenian Jombang 2017-2021, dan sekarang dengan Cak Inswiardi, Cain gitu ya. Karena ini perintah Pak Produser, nek neng kene neng cangkuran bangane Cak. Siap. Gak oleh Gus opo Go. Terlalu mewah jare. Nggih. Cain, nyuwun pandangan jenengan entah secara personal atau secara kelembagaan terkait dengan dinamika seni dan budaya di Jombang. Ya. Pertanyaannya iki abot iki. Ngene abot ada wangin Pak Becak. Tapi karena kita ada hukum pertama tadi yang disampaikan ya. Iya. Nek iso dijawab, nek gak iso ya kudu dijawab. Mungkin carane gitu jawab. Iya. Dinamika berkesenian itu boleh saya tafsirkan berkebudayaan juga ya? Boleh. Ya, karena kesenian dalam Bagian dari kebudayaan. Iya. Ya. Saya melihat begini, Cak Anhar. Babon tentang kebudayaan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya. Saya berharap itu atau setidaknya sudah dipahami, dibaca. Ya paling tidak dibacalah oleh beberapa elemen. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah, terutama para pelaku-pelaku kebudayaan? Kenapa ini menjadi harapan terbesar saya kalau ngomong dinamika? Untuk menyamakan cara pandang, gitu. Menyamakan cara pandang dan kebutuhan kita ke depannya apa sih dengan babon seperti itu, gitu. Nah, sehingga ketika kita meraba situasi-situasi berkebudayaan di Jombang, kita jadi bisa melangkah bersama, saling mengisi, saling menguatkan, dan bisa ya nyengkuyung bareng-bareng lah bahasa di Jombang. Iya. Nah, itu sih kalau harapan saya tentang peta kebudayaan di sini. Nah, itu harapan terbesar saya di situ dulu. Artinya pemahaman pada babonnya, terus untuk melaju secara bersama itu. Betul. Peta perjuangan kita jadi jelas di Jombang. Gitu. Tapi kalau secara faktual Cain, secara faktual sebenarnya jangan membaca dinamikanya seperti apa di Jombang ini. Maksudnya kultur apa sih yang berkembang di Jombang yang mungkin perlu, kan undang-undangnya itu kan sebenarnya kan judulnya pemajuan kebudayaan. Nah, terus di Jombang
kayak apa? Kayak gitu. opo terus yang pengen dijawab kayak opo gitu loh saya. Lah, iya. Jombang kalau mengacu pada pemahaman saya, mohon maaf kalau berbeda dengan yang lain ya. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Jombang sebagai peletak budaya antara, saya sebut peletak budaya antara ada alasannya. Nanti panjang kalau saya sebutkan Oke, di situ. Maka mestinya kita bisa memberikan ruang pada satu sama lain untuk bisa ngomong dan duduk bersama itu. Karena Jombang peletak budaya antara. Dia sebagai peletak maka Jombang sangat peduli terhadap keruangan satu sama lain. Gitu. Namun demikian yang saya rasakan, kalau pertanyaan tadi dilontarkan ke saya seperti itu, yang saya rasakan itu kita belum menuju untuk duduk bersama, membincang tentang keinginan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu. Ya kita sudah melakukan, tapi duduk bersama itu saya rasa kok saya belum menemukan situasi itu ya. Mungkin duduk dengan 1, 2, 1, 3, 1, tapi ketika kita duduk bersama itu yang menurut saya akan lebih nyes. Dan itu kok saya menanti situasi itu. Sing kudu mendudukkan sinten Cak. Loh, Pak Andar ini kok jadi pertanyaannya jadi lucu ya? Enggak, maksudnya kan ngeten. Di undang-undang itu kan ada asasnya. Salah satu asasnya kan partisipatif. Partisipatif, betul. Bahwa semua orang itu bisa terlibat secara aktif ya, dalam pemanfaatan, perlindungan dan bla 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 sekian. Ya. Nah, saya pikir inisiatif-inisiatif untuk mendudukkan bersama ini juga harus muncul gitu. Nah, itu saja sih saya. Harapan saya loh, selain kita harapan memahami babon juga harapan terbesar kedua saya ya monggo kita duduk bersama, sering-sering duduk bersama. Nah, ini secara pribadi toh, ya secara organisasi. Sama aja. Pahamnya sama. Sama. Oke, artinya butuh ruang lebih banyak lagi untuk melakukan aktivitas duduk bersama, membincang tentang seni budaya di Jombang. Iya, duduk bersama itu begini. Dalam konsep ada duduk bersama secara individual, ada duduk bersama secara organisatoris. Banyak lembaga-lembaga kebudayaan di Jombang. Nah, monggo kalau mau itu dipetakan oleh pemerintah daerah dan kemudian diajak untuk minimal ketika disodori tema ini loh ada Undang-Undang Nomor 5 2017. Bagaimana sih sudut pandang teman-teman semua? Sambil ngopi cangkruan tadi ruang apa yang formal atau ruang informal kan akan enak. Betul. Sehingga tahu keinginan dan cara pandang atau sudut pandang dari masing-masing pelaku baik secara organisasi maupun individu untuk menemukan benang merahnya. Betul. Benang merahnya. Seperti itu menurut saya. Tapi menurut saya ini tuh belum terwujud ya. Ya belum itu dalam konteks saya membayangkan serempak gitu ya maksudnya. Irama-iramanya itu ya mungkin beberapa sudah melakukan ya individu organisasi atau dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan itu ya perlu dicoba. Iya. Berarti mesti butuh atau perlu ada mereka-mereka yang punya tanggung jawab secara formal maupun tidak formal untuk melakukan inisiatif-inisiatif itu gitu ya. Saya penting kalau mengacu pada undang-undang kebudayaan, pemerintah yang mempunyai tanggung jawab itu membangun, karena di dalam salah satu pasalnya itu pemerintah membangun ekosistem untuk berlangsungnya proses partisipasi itu. Jadi tapi kalau kita selalu menginginkan pemerintah melakukan itu kok ya enggak fair gitu ya. Jadi ya pemerintah ya iya, individu-individu juga iya. Artinya memang kalau jaga ke pemerintah juga tidak boleh kebangetan gitu ya maksudnya. Ya. Kebangetan juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya juga melakukan gitu. Oke. Artinya memang butuh gerakan masyarakat sipil, masyarakat sipil yang peduli pada pemajuan seni budaya di Jombang ini untuk saikoproyo kerja bareng, kerja bersama untuk muaranya duduk bersama untuk merumuskan gitu nggih. Iya. Merumuskan. Kenapa saya bilang begitu Pak Anhar?
ketika saya membaca undangan dari jenengan, dari Rebung, oh ya saya terima kasih pada Rebung ini kita sampaikan ya. Rebung, Sanggar Rebung yang sudah mengundang Les Bumi untuk berdiskusi. Nah, saya kembali lagi pada gagasan saya sampaikan tadi. Ketika saya mendapat undangan dari Rebung untuk hadir di sini, pertanyaan saya adalah satu, ini yang mau kita bincangkan apa? Gitu. Dalam konteks pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan. Kalau kita mau mendorong perda pemajuan kebudayaan, perda yang diharapkan ini kayak apa sih? Kerangka yang mau dibangun kayak apa? Gitu. Karena ruang-ruang yang ada di dalam undang-undang itu, kalau saya membaca undang-undangnya, maka yang ada itu hanya satu, bagaimana kita melakukan pemutakhiran data, gitu. Menyusun pokok-pokok pikiran, ya, melakukan pemutakhiran data itu, dan kemudian membangun kebijakan dan mengawal kebijakan mulai dari pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, pengamanan dan sebagainya itu. Nah, konsep itu kan tidak bisa kita bincang sendiri. Betul. Gitu. Nah, nanti kita ngomong gini kalau tidak padu dengan yang lain kan juga so padu enggak padu so padu enggak padu so padu. Sehingga ini dulu yang ingin saya sampaikan duduk bersama itu. Nah, inisiatif masih kan tadi partisipatif kan, memberi ruang partisipatif semua masyarakat untuk terlibat dalam proses pemajuan kebudayaan ini. Kalau ini pesanan dari Pak Profesor itu, kalau saya membaca itu kan undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan masih terlalu besar kalau kita ngomong di undang-undangnya. Nah, kalau misalnya turunannya itu tidak operasional, apa ya tambah mumet apa ide itu? Nah, makanya itu. Yaitu kebutuhan duduk bersama itu kan termasuk membahas operasional rencana-rencana besar yang memang harus dilindungi oleh perda itu sendiri, gitu. Sehingga saya pikir satu-satunya jalan kita duduk bersama itu, membangun cara pandang dulu. Pemda, pemerintah daerah tahu sudut pandang NU bagaimana, sudut pandang Muhammadiyah bagaimana, sudut pandang Dewan Kesenian Jombang bagaimana, sudut pandang komunitas Tombuhati bagaimana, sudut pandang Kelvin Terbang bagaimana, sudut pandang lembaga kebudayaan Rebung bagaimana, sudut pandang bla 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 teman-teman komunitas Sholawat Air Hujan bagaimana. Nah, itu penting. Nah, sebenarnya itu saya Pak Profesor mengundang jenengan secara resmi untuk bicara itu kan. Misalnya berinisiatif ngumpulnya kabeh untuk sak jagongan, itu mungkin akan sangat kesulitan. Makanya kami berinisiatif dengan media ini, nanti kan akan ditayang di channel YouTube kita, akan ada perspektif yang banyak, dan nanti teman-teman di Rebung akan mencoba merumuskan. Nah, setelah merumuskan, mungkin akan diundang meneh duduk bareng, bikin gagasan begini ya apa saiki kan gitu. Iya. Saya memang belum tahu dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, mestinya dokumen itu tidak berhenti di pada dokumen. Ya. Dokumen itu harus bisa dibaca oleh banyak masyarakat. Nah, sehingga masyarakat tahu, karena dokumen itu nanti akan menjadi backbone penyusunan strategi pemajuan kebudayaan di daerah. Iya, yang itu akan dilakukan oleh pusat, gitu. Dari pokok-pokok pikiran daerah, kabupaten maupun provinsi nanti akan disusun strategi pemajuan kebudayaan, dan pada tingkat yang lebih implementatif adalah rencana induk pemajuan kebudayaan yang disusun oleh kementerian. Nah, seperti apa bentuk konkret dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Jombang itu kan saya belum tahu. Nah, saya mau ngomong apa terus? Kita aja belum tahu ya Pak Ketua ya. Kita belum tahu, panjenengan malah sudah tahu. Malah tidak tahu. Apalagi pasca itu implementatif di daerah kan perda. Apa ini Jombang sudah menyusun itu, Cain? Saya tidak berani mengatakan iya atau tidak, karena informasi yang saya dengar, perda pemajuan kebudayaan sudah masuk, telah dokumennya itu sudah ada lah istilahnya, berada di mana nggak berani sebut nanti itu salah ya. Sudah ada,
tapi belum sampai menuju prolegda. Nah, apakah benar dokumen itu adalah dokumen tentang calon perda pemajuan kebudayaan atau dokumen yang lain? Saya tidak tahu. Makanya dalam hal ini yang relevan sebenarnya untuk menjawab ini ya Dinas Pendidikan sebagai OPD pemangku leading sektornya, leading sektor kebudayaan. Oke, berarti saya produser jadwalkan undang Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan. Siap. Gitu. Siap. Duduk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Cai ini gitu, ngoten. Pertanyaan sama gua. Enggak, maksudnya pertanyaan kita. Pertanyaan kita. Pokoknya serius banget ya. Aku bareng. Apa? Aku bareng. Ini aja, Cak. Kita ambil kasus yang lebih spesifik aja. Di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 aspek yang dimajukan kan, 10 objek pemajuan kebudayaan. Kita ambil satu saja misalnya, seni. Siap. Kita ngambil kasus di seni saja. Karena tetap saja kan teman-teman di kemarin kita sudah menghadirkan Cak Nanda sebagai ketua Dikajo, terus Cak Krisman Sekjen DKJT Jawa Timur, dan Cak Gugur, terus sekarang ada Cak In dari Les Bumi. Memang spesifikasinya merujuk kepada apa yang kita geluti sepanjang waktu ini kan, kita lebih concern ke persoalan kesenian. Iya. Nah, kesenian karena yang kelihatan sing ketok moto itu kan bagian dari kebudayaan itu kan ya kesenian itu. Nah, sekarang kalau tidak salah sih kita kemarin ada konfirmasi dari Kak Nanda, kita tahun ini mungkin kita akan dapat hadiah dari pemerintah dibangunnya gedung kesenian Jombang. Kami terutama di Pusat di Rebung itu membaca bahwa hadirnya gedung kesenian ini akan menjadi lompatan pemajuan kebudayaan, CQ kesenian gitu saya ini. Nah, menurut perspektif jenengan entah secara pribadi dan organisasi tentang hadirnya gedung kesenian itu seperti. Iya. Ya berarti ini ada langkah maju dari amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kenapa saya sebut langkah maju? Karena di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu pokok-pokok pikiran itu isinya salah satu adalah identifikasi objek pemajuan kebudayaan, pendataan atau kondisi terkini, termasuk identifikasi sarana dan prasarana. Nah, artinya apa? Jika ada gedung kesenian, ini saya pikir langkah yang sangat maju, sehingga Jombang mampu mewujudkan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Next, kemudian pasti itu akan ada dinamikanya kan. Ya. Nah, saya nunggu pertanyaan jenengan dinamikanya. Kan saya narasumber. Nanti kalau saya jelaskan kan saya ikut pertanyaannya saja. Mbok yo borongan lah opo sih Cak. Kene tekan pisan sampean ngomong sing duwo kan. Oh, iki tanda tangane padha lho. Tanda tangane padha. Teman-teman, para pemirsa semuanya, hari ini kita didukung oleh Cak Mursidi. Kopinya Cak Mursidi. Ini kopi jahe ala Mursidi Mojokrapan. Mojokrapan. Nanti kalau ngersake kontak beliau komen di bawah ya kalau saya minta kontaknya Cak Mur, akunnya Bejo Sumarjo. Iya. Lanjut. Nah, ngeten saya ini yang kemarin muncul itu kan terlepas dari bagaimana bahwa gedung kesenian ini bagian dari komitmen kepala daerah untuk mensupport teman-teman yang hidup di ekosistem kesenian, dan ini sudah akan diwujudkan di tahun ini. Tetapi ada pertanyaan lagi misalnya terkait dengan ya apa sing ngurusi. Karena ngeten, bagaimanapun yang namanya gedung kesenian akan berbeda dengan gedung-gedung yang lain. Misalnya kalau gedung perkantoran kan jelas standar banget kan, kebersihannya kayak gitu, penataannya kayak gitu dan sebagainya. Lain ini kan gedung kesenian. Cak. Iya, saya kebetulan juga susah ya untuk menerjemahkan atau menjawab ini. Ya urai. Iya ya, kena pasal tadi. Oh. Pasal gini, kami dari secara kelembagaan Les Bumi belum pernah mendapatkan undangan dari pemerintah kabupaten untuk membincang
gedung kesenian, sehingga platform keinginan-keinginan atau perencanaan-perencanaan tentang gedung kesenian, mohon maaf, kami buta sama sekali. Itu soal ngomong teknis. Ya. Tapi kalau ngomong harapan, ya boleh kan, walaupun Boleh. kita tidak Harus. belum sempat diundang atau terlewat diundang sebagai salah satu lembaga kebudayaan di Jombang untuk membincang gedung kesenian. Saya pikir berharap juga gila apa Pak prosedur. Gak apa-apa. Terus kok kene kok lighting produsernya ngomong. Serius. Ini lagi serius. Lighting. Ini cek rada dramatik. Kayak wong teater tadi. Saya canggung di sini. Itu dulu saya. Iya. Mantep. Biasa. Langsung ngadeg deh. Langsung ngatur. Saya kecil nunggu saya. Enggak, mari. Tekan dicair. Harapan. Wah, harapan. Kena kopi hijau ini campur sidil lah. Ya. Kopi Helmik Sehat River. Wes, luar biasa. Gua menang promo ya. Jadi harapan, kalau ngomong harapan, satu, harapan gedung kesenian ini bisa digunakan oleh semua cakupan keragaman budaya yang ada di Jombang. Iya. Nah, saya sebut itu aja sih, keragaman aja. Saya nggak mau dikotomi yang lain ya. Ini keragaman budaya di Jombang. Disebut pernah dikotomi gue. Nggak usah. Nggak usah, oke. Nah, jadi untuk menjawab keragaman ini bisa dimanfaatkan oleh aneka berbagai keragaman budaya yang ada di Jombang, pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jombang, sehingga gedung pertemuan sifatnya tidak hanya sebuah gedung pertunjukan, Iya. tapi dia di sana ada ruang pamer, Iya. terus ada galeri, ada ruang diskusi, workshop, bahkan kalau bisa karena ini sudah memasuki situasi metaverse. Metaverse, oke, keren. Popo itu. Nah, maka ya sentral digital itu saya pikir kok Butuh diakomodasi juga. harus ada di situ. Iya. Gitu. Digital art gitu ya. Digital art ya sentralnya. Nah, iya. Entah bagaimana pemerintah memfasilitasi itu, ada komputer fasilitas ini atau gimana lah, saya Awam misalnya nanti di komplek gedung kesenian itu ada pusat co-working space khusus Ya. kesenian gitu ya misalnya. Betul. Jadi misalnya teman-teman yang punya kemampuan desain, punya kemampuan grafis macam-macam bisa mulai masuk ke sana gitu. ya. Dan yang terpenting lagi Cak Anhar, kalau kita boleh ngomong harapan, jangan lupa kita jangan terlena dengan pusat, karena di amanat undang-undang kebudayaan itu kita harus membangun aspek lokalitas, gitu. Gotong royong, lokalitas, keberlanjutan. Nah, sehingga keterampilan yang bisa diasah atau dibentuk dengan ada gedung kesenian itu bisa ditransformasikan ke tingkat yang lebih rendah, desa-desa. Dengan apa? Dengan adanya sumber daya manusia, kurator-kurator untuk mengelola kesenian atau kebudayaan di desa. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Terjadi balancing, keseimbangan, di pusatnya hidup, akar-akarnya juga hidup, dan pasti ketika akar hidup, pohonnya atau batangnya hidup, dia akan menghasilkan daun yang bagus dan buah yang elok. Itu harapan loh, Harapan gitu, harapan. Apakah dimungkinkan saya misalnya harapan itu bisa berkembang ke seperti ini kan? Ke lahirnya sebuah identitas kultural yang definitif gitu di Jombang. Maksudnya dia aku nggak paham. Aku ya ora paham, tapi ini muncul sak Kultural sing definitif itu. gini loh. Misalnya kalau ngomong Ponorogo itu kita punya reok gitu. Iya. Ponorogo duwe reok. Terus Banyumas duwe lengger. Iya. Iya kan? Terus Jombang hasilnya kan duwe opo gitu. Itu pertanyaan yang menarik. Tapi pertanyaan itu atau statement itu melewati satu langkah Nah, langkah yang sih. harus dilakukan dulu. yaitu Kembali pada undang-undang pemajuan kebudayaan. Iya. Ada proses identifikasi ya objek-objek pemajuan kebudayaan. Lah,
identifikasi itu sudah kita lakukan apa belum? Nggak tahu itu. Nah, misalkan ketika saya berdiskusi dengan Pak Taki, beliau pakar morfologi budaya, itu terus tanda-tanda di dalam ritus-ritus yang ada. Nah, itu kita disuruh nyatet dalam cok bakal itu ada apa saja. Terus makanan-makanan yang ada itu apa saja yang terkait dengan isi-isi yang ada di cok bakal itu. Nah, itu semuanya berantai. Nah, ketika kita mampu melakukan identifikasi itu dengan detail, saya yakin kita akan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Anhar yang disebut sebagai kultural definitif. Apa tadi itu? Kultural yang definitif. Iya, itu. Maksudnya gak iso ditawar lagi gitu loh misalnya. Iya, karena ketika saya ngomong Jombang identitasnya apa kikil, saya diberi pertanyaan lagi sama Pak Taki. Loh, itu karena banyak atau dia bersumber dari kesejarahan kikil itu. Waduh, iya. Nah, misalnya tekonnya Jombang ludruk. Nah, ya harus identitasnya harus digali dulu, datanya. Berarti masih dipertanyakan ya ludruk. Saya tidak ngomong dipertanyakan, tapi karena ini sudah ngomong identitas, maka itu harus ada kesepakatan ya. Maka harus dilacak dulu. Karena beberapa daerah juga mengklaim, seperti Surabaya itu adalah ludruk itu ya berasal dari mereka. Gitu. Karena tidak kita elak, tidak kita pungkiri bahwa ludruk berkembang di kota-kota besar kala itu. Gitu. Tapi pelakunya banyak dari Jawa. Nah, monggo, justru pengkajian itu yang disebut diamanatkan di dalam pengembangan Pemasaran kebudayaan. Nah, makanya duduk bersama metani ini dulu yang menjadi penting. penting. Gitu. Sekarang misalkan Litbang Bapeda mau ngomong pengembangan, kalau dia tidak paham babonnya, atau dinas pendidikan mau ngomong pengembangan tidak paham babonnya, outputnya kan juga akan mengsle. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang di dinas, ini catatan dari Cain. Ya, ini juga catatan saya. Iya betul. Untuk kita semua lah. Untuk kita semua. Bahwa duduk bersama itu menjadi penting untuk merumuskan agar ada kesepahaman. Terus ini Jam, mungkin misalkan aku usul aja ya. Oke. Misalkan keberadaan gedung kesenian itu tidak dipahami sebagai bupati mensupport kebudayaan, ribut ya, misalnya gak dipahami ngono ya apa? Terus harus dipahami dulu Bahwa pemerintah Kabupaten Jombang menjawab amanat undang-undang kemajuan kebudayaan. ya. Bisa. Nek itu saja tergantung narasi nih. Tergantung sing gawe terus sing butuh. Iya. Kalau mensupport itu kok koyoke awake dhewe tok sing diperhatekno, padahal kebudayaan ini mencakup banyak hal. Iya. Dan gedung kesenian menjadi salah satu bagian yang diamanatkan Dalam undang-undang dalam pengertian sarana dan prasarana. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, tolong ngurusnya ya apa itu gedung? Ya, ada pembangunan dan ada pasca pembangunan. Saya setuju apa disampaikan Pak Nanda. Dalam konteks sebelum ngomong gedung nih ya, Iya. sebenarnya Pak Nanda kemarin itu lebih detail seharusnya mengomongkan. Saya berharap ya, bukan seharusnya, maaf saya salah. Saya berharap Pak Nanda lebih detail karena Pak Nanda itu salah satu penyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Artinya ketika ngomong perda ini ada hal-hal detail yang harus bisa disampaikan oleh beliau. Saya berharap itu. Dan beliau kemarin ngomong tata laksana kan? Iya, tata kelola. Tata kelola ini yang kemudian saya interpretasikan bahwa ada pembangunan, ada pasca pembangunan, termasuk sopo sing bandani perawatane. Nah itu. Terus gedung iki dipasrahno sopo? Ya. Undang-undangnya piye atau aturannya bagaimana? Gitu. Nah, jangan sampai kemudian ketika gedung ini berdiri terus kita bingung mau ngapain, katil lapor dengan gedung ini. Malah mangkrak. Iya, makanya pesan dari pemerintah Kabupaten Jombang pada pengurus Dewan Kesenian Jombang nanti yang akan ditentukan oleh Mubes ke depan, silahkan ditata keseniannya, mumpung gedungnya siap. Jadi sembari menunggu gedung ini diproses dibangun, maka Dewan Kesenian menata ini. Nah, menata ini tidak mungkin kita sendiri. Maka kita perlu duduk bersama dengan instansi-instansi terkait memikirkan soal pendanaannya. Kalau saya begitu, setuju dengan Pak Nanda. Bagus
aku lali pertanyaanku mana ada wingi opo ya. Tapi setuju saya lah, setuju. Nah, gini saya jenenge mundur ya apa? Flashback. Iya, flashback. Saya tertarik dengan pernyataan Caimin bahwa bagaimana kalau misalnya narasinya dibuat bahwa pemerintah Kabupaten Jombang menjawab Ya. amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Nah, kalau sudah menjawab, opo ya ming cukup ngedekne gedung tok. Kan gitu toh? Iya. Oke, berarti kan punya tanggung jawab selebihnya kan? Betul. Betul. Menjawab itu, kenapa saya sebut menjawab? Karena dengan kata menjawab itu, maka ada impact lain di belakang. Ya, Gitu loh. betul. Nanti kalau mensupport ya sudah selesai, saya mensupport itu, gitu. Hmm. Tapi ketika menjawab tantangan ini, maka di undang-undang itu dia akan berantai. Ya. Kalau sudah menjawab ini, maka akan tantangan lagi ini. Kita duduk lagi bersama. Nah, yang harus kita lindungi oleh kabupaten, oleh Perda apa? Berikutnya, setelah ada sarana dan prasarana, proses identifikasi objek pemajuannya bagaimana? Proses pemutakhiran datanya bagaimana? Proses kebijakannya yang disinkronkan dengan rencana induk pemajuan kebudayaan bagaimana? Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang serius, Pak, di pemerintah kabupaten, terutama di tingkat kebudayaan, dinas pendidikan dan kebudayaan. Serius itu bukan berarti bahwa mereka hari ini belum atau tidak serius, bukan ya. Maksud saya dibutuhkan orang serius itu yaitu tadi menjawab situasi-situasi yang berantai yang diamanatkan di dalam undang-undang kebudayaan. Bersungguh-sungguh. Niat ning ora tenanan ya. Pak. Tidak hanya berbasis program. Oh, yang penting aku hari ini programku ini. Nah, rata-rata saya khawatir kita terjebak pada programku ini ya wes sih. Lha ngono ora gelem ya. Orang tidak mempertimbangkan babonnya dan stakeholder yang mendukung terlaksananya pemajuan kebudayaan. Nah, balik meneh Cai. Balik ke awal tadi. Saiki waktune nutute Oh, kok gas. sampai subuh kok lah. Gak apa-apa sampai subuh, yang penting ora kira-kira ae. Wong rasan-rasan. Berarti gini saya kembali ke diskusi awal bahwa dibutuhkan ruang untuk duduk bersama semua pemangku kepentingan kebudayaan di Jombang. Ya, stakeholder Lah, berarti artinya nanti hasil rasan-rasan entah formal atau enggak itu akan menjadi pertimbangan mutlak, pertimbangan utama dinas pendidikan kebudayaan untuk merumuskan program dan kerjanya gitu ya. Kebijakan yang disinkronkan dengan strategi dan rencana induk pemajuan kebudayaan yang disusun oleh pusat. Tentunya itu akan diimplementasikan di program mereka kan. Betul. Hari ini yang kemarin disampaikan oleh Bapak Dian Soekarno di salah satu grup, saya boleh sebut ya grupnya ya. Boleh. Jombang Diaspora itu ada galeri cagar budaya ya. Saya sekilas dengar itu. Artinya itu langkah yang positif. Gitu. Nah, langkah-langkah berikutnya untuk menopang galeri cagar budaya itu apa? Saya pikir strategi rumah budaya desa itu menjadi menarik. Karena itu akan menjadi satelit-satelit. Betul. Gitu, dalam pengembangan kebudayaan di desa yang itu nanti akan menampung kurator-kurator atau pendamping-pendamping kebudayaan di tingkat desa. Ya bagaimanapun kalau kita masih percaya bahwa Jombang ini termasuk berbudaya agraris, berarti kan memang basisnya desa. Gitu. Iya. Ya artinya di zona yang paling kecil untuk bisa kita kembangkan itu ya desa. Basisnya desa berarti. Iya, Pemajuan kebudayaan berbasis desa. Itu ya itu amanatnya memang begitu. Kelokalan itu. Jadi seumpama perdane pemajuan kebudayaan, perda pemajuan kebudayaan berbasis desa di Jombang itu keren. Umpama. Ya, saya tidak berani membayangkan judulnya dulu. Berharap agar klausulnya. Saya khawatir gini, kalau saya nanti mengimajinasikan sebuah judul, nanti kita bertengkar di judul, tidak berdiskusi di isinya. Betul. Tapi isinya itu saya ini, yang paling kunci, paling mendasar kudu ketemu ya. Iya. Ketemu lungguh bareng untuk merumuskan diskusi benang merah. Iya.
Terus ini saya, kalau kita masih belum melakukan yang namanya identifikasi itu, identifikasi, kan akan jadi masalah saat kita melakukan program-program atau nggak tahu di pemerintahan, cuman di organisasi masyarakat sipil akan menjadi pertanyaan juga kan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah sevisi dengan apa yang menjadi mandat di Undang-Undang 5 2017 itu. Ya itu, saya mohon maaf sebelumnya bahwa saya tidak mengatakan kita belum melakukan identifikasi ya. Bahwa yang dipentingkan untuk tahu apa yang menjawab pertanyaan tentang identitas lokal Jombang itu harus dimulai dari identifikasi. Gitu. Nah, karena kalau saya menyebut tidak dilakukan identifikasi nanti yang sudah melakukan bengong. Mas Yota yang diidentifikasi mek 10 kan kenyataannya itu sudah diidentifikasi. Ada. Nah, makanya yang langkah real itu harus identifikasi lah. Strategi identifikasi itu yang ingin kita ketahui dari dinas kayak apa, metodenya, sehingga kita bisa ketika metodenya kayak begini, strateginya kayak begini, pasti akan bisa dibaca jangkauannya kayak begini. Kalau hanya nunggu bola dari pengurusan nomor induk kesenian, saya pikir ya kita memang perlu mempercepat. Dengan cara apa? Ada pendamping-pendamping kebudayaan, relawan-relawan budaya yang itu bisa dibantu oleh stakeholder atau organisasi kebudayaan yang lain. Saya pikir tambah dengan duduk bersama itu Pemda itu tambah ringan kok. Kudune. Selama tidak memahami itu ngerecoi urusan mereka. Jadi salah paham kan gitu. Yang salah paham itu pokoknya nek duduk bareng terus ngerecoi. Iya. Gitu. Padahal yang menyepake kopi karo sego kiki. Kuatir nganu, Pak. Iya, saya kira cari imam lagi. Iya. Sungkan nak kata ngomong. Enggak. Memang gini, saya ada persepsi yang masih berseberangan antara memahami bagaimana masyarakat dan pemerintah itu harus bekerja. Kalau dulu memang ada fenomena bahwa kalau kebutuhan masyarakat tidak terakomodasi maka dia harus bertanding melawan penyedia kebutuhan jenenge pemerintah gitu kan. Kalau dulu loh. Iya. Kalau dulu. Tapi kan nalar sekarang kan nggak bisa seperti itu. Tahun 2000-an 2000 nalar itu sudah berubah. Aja padha turu